pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Untuk mengantisipasi perundungan pada mahasiswa BEM VIA, UB memiliki kiat dengan membuka diri sebagai teman curhat bagi mahasiswa. Presiden BEM VIA UB, Arif Fadilah menyatakan, dengan menjadi teman curhat atau bicara, diharapkan mahasiswa dapat merasa nyaman untuk bercerita segala permasalahan mereka. Selain itu, BEM juga melakukan edukasi mengenai perundungan dan kekerasan seksual agar mahasiswa mengetahui bahaya dari perundungan. Dari pihak kami BMVIA untuk menegaskan kepada mahasiswa, kami perlu tahu dulu sekiranya seberapa jauh pengetahuan dari mahasiswa berkaitan dengan perundungan ataupun bullying ataupun juga dengan kekerasan seksual. Lantas sebelum kami memberikan suatu advokasi mungkin ya Pak ataupun penolongan, kami juga perlu dalam hal-hal edukasi seperti itu. Dan kemarin pun pihak BMVIA dan juga dari DPM telah bekerja sama dengan dengan pihak dekanat untuk membahas berkaitan dengan ULTKSP, dan selain di sana kami juga perlu mengedukasi. Gitu. Jadi di sana itu dari pihak dan di bawah BKF, Badan Konsultasi Fakultas seperti itu, memberikan sekiranya seperti webinar gitu untuk beberapa rekan-rekan lembaga yang diharapkan. Eksekutif Keluarga Mahasiswa Universitas Brawijaya Kediri akan menggelar kegiatan Akademi Aktivis Brawijaya. Acara ini dikhususkan untuk para mahasiswa baru yang sedang menjalankan pengenalan kehidupan kampus. Acara yang akan digelar 30 Oktober 2021 dengan tema membentuk mahasiswa yang kritis dan analitis ini akan diisi dengan materi analisis SWOT, public speaking, motivasi diri, leadership, manajemen isu, dan konsolidasi. Ya, AB itu kan Akademi Aktivis Brawijaya. Kegiatan merupakan kegiatan rangkaian dari PKKMB. AB ini tidak hanya diperuntukkan untuk maba, tapi juga untuk mahasiswa angkatan 2020-2019 juga, tapi termasuk ke dalam mahasiswa UB Kediri gitu Kak. Terus kegiatan AB ini merupakan kayak pembekalan maba untuk menyeimbangkan antara akademik dan menjadi seorang mahasiswa yang berorganisasi. Sama seperti tema AB tahun ini, yaitu menciptakan mahasiswa yang kritis dan tidak hanya di bidang akademik saja, tapi juga di bidang aktivis di lingkup luar kampus gitu. Pematerinya ada Kak Muktidiah sebagai Wasekjen DPM UB, ada Kak Gading sebagai spesialis sosial media, ada Kak Juwita Wakil Presiden EM tahun ini, ada Kak Akmal itu Wakil Presiden EKM tahun lalu ada Kak Jihad Furkon sebagai Menko Pergerakan EKM. Kongres Perhimpunan Fitopatologi Indonesia dimaksudkan sebagai ajang temu akademisi, ilmuwan, dan peneliti untuk membahas berbagai hal mengenai fitopatologi di Indonesia. Menurut Ketua Panitia, Dr. Mirtanto, atau pertemuan internasional ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi pertanian Indonesia dalam era industri 4.0. Dalam acara kali ini, selain ada seminar internasional, juga akan diisi dengan
presentasi dari berbagai peneliti dan ilmuwan yang membahas isu aktual fitopatologi dalam dunia pertanian. Kami sebagai panitia penyelenggara, mewakili panitia penyelenggara Kongres Internasional dan Seminar Internasional PFI ini mengharapkan bahwa seminar ini dan kongres ini benar-benar memberikan makna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan fitopatologi khususnya, dan itu nanti bisa diaplikasikan dan bisa menjadi bermanfaat bagi masyarakat banyak. Mohon maaf kali ini panitia terpaksa hanya bisa menyelenggarakan secara virtual karena keterbatasan dari COVID ini, dan kami panitia sungguh berdoa dan mengharapkan dengan sungguh bahwa penyelenggaraan secara virtual ini yang pertama dan yang terakhir. 2 tahun yang akan datang penyelenggaraan kongres dan seminar fitopatologi ini bisa diselenggarakan secara alluring seperti halnya kebiasaan pada tahun-tahun yang lalu, sehingga memberikan nuansa keakraban bagi seluruh anggota PFI ini dan memberikan suatu suasana yang kondusif antara anggota, sehingga bersama-sama anggota itu bisa mengembangkan ilmu. Dekan Fakultas Pertanian UB, Dr. Damanhuri berharap hasil dari Kongres Perhimpunan Fitopatologi Indonesia yang berlangsung di UB ini dapat mendukung pertanian di Indonesia. Damanhuri menyebutkan pertanian di Indonesia membutuhkan sustainable agriculture, terutama dalam era industri 4.0. Dengan Kongres PFI di UB yang juga dalam rangka menyambut 61 tahun usia Fakultas Pertanian, diharapkan akan muncul berbagai pemikiran baru berdasarkan hasil riset yang akan mendukung keberadaan pertanian di Indonesia semakin lebih baik dan berkelanjutan. FPUB akan memberikan kontribusi penuh dalam kongres dan pertemuan internasional ini sebagai salah satu wujud sumbangsi pemikiran dalam dunia pertanian Indonesia. Daring, maka kegiatan ini insya Allah akan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan ini juga kebetulan bersama dengan ulang tahun Fakultas Pertanian yang ke-61. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 10 November ini. Terima kasih. Harapannya dengan Perhimpunan Fitopatologi Indonesia, acara ini bagaimana Pak harapannya ke depan? Jadi kami mengharapkan bagaimana fitopatologi ini mempunyai peran penting di dalam mengamankan pangan Indonesia, menyelamatkan lingkungan di Indonesia, sehingga pertanian yang ada di Indonesia semakin lama semakin bagus, semakin sesuai dengan harapan, yaitu sustainable agriculture. Beberapa konferensi internasional yang diadakan di UB menurut Wakil Rektor Bidang Kerjasama Profesor Muhammad Sasmito Jati memberikan kontribusi positif bagi UB di mata internasional. Namun Sasmito meminta agar kontribusi pemikiran UB dalam berbagai konferensi internasional lebih dioptimalkan, baik dalam publikasi jurnal maupun lainnya. Dengan kontribusi yang lebih optimal, maka diharapkan kiprah UB dalam kancah internasional akan lebih terlihat nyata dan positif. Nah, saya sangat bahagia jadi ada acara seperti ini, karena acara ini pasti mendukung bagaimana UB Universitas Brawijaya yang pada hari ini sudah punya status hukum, berbadan hukum, itu suatu momen yang tepat kita mengadakan international conference. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dengan pengalaman kita melakukan konferensi online di mana-mana, ini juga pengalaman baik buat kita, meskipun sudah beberapa kali kita lakukan di beberapa bidang ilmu, tapi ini semakin mendorong kita. Tetapi saya tetap berdoa bahwa pandeminya ini cepat berakhir. Bagaimanapun juga komunikasi itu akan jauh lebih baik dilakukan dengan face to face. Tapi dengan harapan meskipun ini online, kita bisa memecahkan banyak permasalahan di dunia fitopatologi
ilmu-ilmu pertanian. Sangat penting. Saya yakin negara kita itu banyak persoalan di fitopatiologi. Ya, itu. Dan insya Allah Brawijaya memberi kontribusi yang besar. Ya, jadi harapan kita itu international communication sangat penting kan. Jadi publikasi, terus citasi. Jadi harapan saya conference ini tidak hanya proceeding saja hasilnya. Kalau memang proceeding harus proceeding yang berstandar Scopus sehingga mau nggak mau akan menaikkan ranking. Dosen dari University Louisiana at Lafayette, Ignatius Cahyanto mengatakan, ada beberapa alasan kenapa perlu melindungi destinasi heritage. Di antaranya adalah destinasi heritage mendukung pembangunan berkelanjutan, memacu perekonomian lokal, memacu perkembangan sosial budaya, dan dapat memberdayakan masyarakat. Selain itu, heritage ini mendukung resiliensi masyarakat pasca bencana. Berikut penuturan selengkapnya. Segala macam gitu ya. Nah, itu kenapa kita harus lindungi, karena itu kan pinjaman dari untuk generasi berikutnya gitu kan. Kita hanya minjam dari generasi berikutnya. Nah, untuk ini kita juga bisa melihat di ketika ada destinasi atau aset heritage itu biasanya menjadi mendukung ini UKM muncul, perekonomian lokal muncul, kemudian membantu perkembangan sosial budaya, gitu kan, dan pemberdayaan masyarakat. Itu menjadi katalis untuk pengembangan masyarakat. Nah, jadi kalau tidak dilindungi itu ya sulit untuk masyarakat sekitar berkembang. Nah, alasan yang kedua ini seperti yang saya bilang, bahwa heritage ini mendukung resiliensi masyarakat. Ya kan? Heritage ini mendorong percepatan pemulihan area pasca bencana. Ingat nggak ketika ada gempa, ada ini, ya biasanya masyarakat sekitar ini kan akan memakai nilai-nilai atau value yang untuk dipakai untuk saling menguatkan atau mencari bahan di mana, kemudian kerjasama. Nah, ini yang mempercepat pemulihan kan. Nah, secara fisik dan emosional. Nah, biasanya kita tahu bahwa heritage ini menjadi simbol yang berguna untuk pemulihan dampak psikologis pasca bencana. Ya, jadi ini menjadi sarana untuk coping gitu ya, coping. Masalahnya adalah di lapangan yang sejauh saya lihat begitu di beberapa tempat ini kurangnya kapabilitas pengelola. Jadi kurang maksimal dalam mengelola atau melindungi aset heritage. Entah karena kapasitasnya tidak ada, fundingnya tidak ada, sumber dayanya tidak ada juga kesadaran pengelola yang kurang juga. Nah, ini sering terjadi. Saya lihat konflik kepentingan. Ya. Pariwisata dan konservasi ini kan kadang-kadang sering bertengkar ini, kan.
Andes Rizky, founder sekaligus Managing Director perusahaan Shinta VR Indonesia mengatakan, teknologi virtual reality mampu mendukung bagaimana wisata heritage dapat dinikmati oleh masyarakat. Virtual reality dan teknologi fotogrametri apabila digabungkan menjadi sangat membantu nilai-nilai heritage yang ingin disampaikan pengelola wisata. Teknologi ini memungkinkan interaksi realistis untuk membantu para arkeolog menganalisis dan meninjau objek arkeologi. Virtual reality dan photogrammetry proses itu kalau misalkan digabungkan itu bisa sangat membantu memediasi nilai-nilai heritage yang ingin kita sampaikan gitu, dan karena disimpan di dalam situ jadinya kita juga bisa merefer kembali sebenarnya, dan bahkan kita bisa sampai merekonstruksi gitu. Nah, salah satu contoh case study lagi sebenarnya ada satu, kalau Bapak Ibu ada yang suka main games gitu ya, atau rekan-rekan ada yang suka main games, pasti tahu namanya games Assassin's Creed gitu ya. Jadi games Assassin's Creed ini yang ada filmnya juga tahun 2017 kalau tidak salah. Bagaimana studio game Assassin's Creed ini malah menolong restorasi dari Notre Dame gitu ya, setelah kemarin terjadi bencana di Notre Dame-nya gitu. Jadi mereka merefer dari game itu. Jadi dari Assassin's Creed ini melakukan 3D scanning dan sebagainya untuk gamenya. Nah, tersimpan dong di gamenya gitu kan. Nah, ternyata dokumentasi ini bisa menolong si Notre Dame-nya itu untuk merekonstruksi kembali secara real. Ini kita bicara game ya, game 3D gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita bayangkan kita bisa merekonstruksi ini semua, menyimpan ini semua dalam dokumentasi virtual reality gitu. Jadi ini akan sangat membantu untuk kita juga mengingat, bahkan kalau kita mau memberikan kepada generasi di bawah kita, anak kita, cucu kita segala macam dengan menggunakan ini yang memang sudah akan menjadi sebuah penggunaan ya teknologi virtual reality atau immersive media ini di anak-anak kita gitu atau di cucu kita, bahkan sekolah-sekolah sekarang sudah banyak yang mulai menggunakan virtual reality itu untuk proses belajar mengajar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang menarik gitu ya, bagaimana studio game yang menolong sebuah cagar budaya atau peninggalan heritage gitu. Kabar gembira bagi penyandang disabilitas rungu atau guru yang mengajar siswa tunarungu. Dosen FIB UB merilis aplikasi Tuliterate yang ditujukan bagi penyandang disabilitas rungu untuk belajar tata bahasa Indonesia. Dian Inayati, salah satu tim perancang, menjelaskan Tuliterate merupakan akronim dari tuli dan literasi yang dikerjakan bersama oleh dosen dan juga mahasiswa. Aplikasi ini mempermudah bagi penyandang tunarungu untuk belajar bahasa Indonesia. Tuli Literate sudah memiliki banyak fitur seperti subtitle, bahasa Indonesia, video animasi, bahasa isyarat, dan lainnya. Jadi aplikasi kami beri nama Tuliterate. Jadi membacanya Tuliterate. Jadi aplikasi ini merupakan merupakan akronim dari Tuli dan Literate. Jadi aplikasi ini merupakan hasil kolaborasi tim kami dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Jadi timnya terdiri dari saya, Dian Inayati, kemudian ada rekan saya, ada Ibu Alis Putri Lintangsari, dan juga dibantu oleh para alumni dan mahasiswa kami dari jurusan Pendidikan Bahasa Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi pengembangan aplikasi ini merupakan merupakan pewujudan dari penelitian kami sebelumnya. Jadi penelitian kami itu meneliti tentang keterampilan literasi verbal siswa dan mahasiswa tuli yang ternyata memiliki keunikan dibandingkan dengan literasi verbal siswa dengar. Nah, dari sini kami memikirkan bagaimana cara untuk bisa mengintervensi, memberikan intervensi positif dalam pembelajaran mereka. Nah, jadi yang kami wujudkan melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini juga tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, yaitu
khususnya dari Australia Global Alumni sebagai penyokong dana, kemudian dari PSLB Gros Brawijaya, kemudian juga dari SLBB YPTB, dan juga siswa dan mahasiswa tuli yang telah membantu kami dalam proses pengembangan aplikasi ini. Jadi fokus utama aplikasi Tuliterate itu adalah pada pembelajaran tata bahasa Indonesia yang ramah bagi pembelajar tuli. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.